Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar lanjutan dari materi minggu lalu. Materi masih tetap pada pengolahan data, tetapi yang kita bahas adalah poin kelima dan keenamnya. Untuk pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang data terbesar, data terkecil, jumlah data, dan nilai rata-rata. Sekarang kita masuk pada poin kelima dan keenam, yaitu median dan modus. Supaya kalian lebih mengerti, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, kita lihat soalnya. Sama dengan soal yang mencari rata-rata kemarin atau contoh pertama pada pertemuan sebelumnya, Ibu akan memakai data yang sama. Jadi, berikut adalah nilai ulangan matematika 10 anak di kelas 6B. Nilainya 8, 5, 6, 8, 6, 8, 7, 9, 9, dan 10. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Syarat untuk mencari median, maka kita harus mengurutkan dahulu data atau nilai yang ada dari yang terkecil. Jadi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu sebagai berikut. 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Setelah itu kita bagi dua. Tetapi harus ada sisanya yang di tengah. Di sini Ibu ambil 4 di sebelah kiri, 4 data di sebelah kiri, dan 4 data di sebelah kanan. Kenapa Ibu ambil 4, kenapa nggak 5? Kalau misalnya Ibu ambil 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan, maka yang di tengah kosong. Sedangkan kita harus mencari nilai tengahnya. Jadi, kita ambil 4 data sebelah kiri dan 4 data sebelah kanan, sehingga yang di tengah tersisa 2, yaitu angka 8 dan 8. Dua angka ini bisa kita gunakan untuk mencari median. Mediannya sama dengan 8 ditambah 8, kita bagi 2. Selalu kita bagi 2, karena ada 2 data yang kita ambil. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti median dari data tersebut adalah 8. Berikutnya kita mencari modus atau nilai yang paling sering muncul. Setelah kita urutkan, kita bisa melihat angka atau nilai berapa yang paling banyak muncul di situ. Kebetulan, angka yang paling banyak adalah angka 8. Berarti modus dari data tersebut adalah 8. Contoh berikutnya, anak-anak ya, kita bisa baca sama-sama. Hasil penimbangan berat badan balita di posyandu dalam kilogram. Kalian bisa lihat di situ ada 16, ada 15, 16, 18, 19, 15, 17, 17, 16, 19, 18, dan 16 kg. Penyelesaiannya bisa kalian lihat. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Di sini sudah Ibu urutkan, kalian bisa lihat. 15 yang paling kecil dan 19 yang paling besar. Kemudian di situ ada 11 data. Sehingga kalau Ibu bagi 2 biar sama besar, maka Ibu ambil 5 data di sebelah kiri dan Ibu ambil juga 5 data di sebelah kanan. Jadi di situ bisa kita lihat ada data yang sendirian. Karena kalau kita ambil 6 sebelah kanan, 5 sebelah kiri itu salah. Kita ambil 6 sebelah kiri, 5 sebelah kanan juga salah. Karena namanya nilai tengah, maka kalian harus bagi sama persis.
Karena di sini ada satu yang sisa, tidak ada temannya, maka yang sisa dan sendiri itulah yang disebut dengan median. Berarti mediannya adalah 16. Kata kunci buat kalian, apabila datanya genap, maka ada sisa 2 di tengah. Tapi apabila datanya ganjil, maka ada satu sisa yang di tengah. Diingat baik-baik ya, kata kunci untuk mediannya. Selanjutnya kita mencari modus. Bisa kalian lihat di situ modusnya adalah 16 kg. Karena dari semua berat badan, 16 kg adalah yang terbanyak atau yang paling sering muncul. Contoh yang ketiga, di sini ibu buat dalam bentuk diagram. Kalian bisa lihat diagram nilai dari anak kelas 6C. Sama seperti sebelumnya, lebih baik kita buat tabel, tapi tabelnya di sini agak sedikit ribet. Kalian perhatikan caranya baik-baik ya, biar bisa mengerti. Kolom pertama tetap ibu buat nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian frekuensinya, nilai 5 itu ada 1 anak. Nilai 6 ada 4 anak. Nilai 7 ada 5 anak. Nilai 8 ada 6 anak. Nilai 9 ada 3 anak. Nilai 10 ada 4 anak. Berarti jumlah anak seluruhnya adalah 23. Untuk jumlah data, kalau kita jumlahkan, itu harus sama dengan frekuensi, berarti sama-sama 23. Kalian lihat caranya. Jumlah data yang pertama yang nilai 5 itu ada 1, karena cuma 1 ya, cuma 1 anak. Terus yang ke-6, sampai nilai ke-6, itu ada 5 anak. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sampai nilai ke-7, itu ada 10 anak. 5 ditambah 5 anak sama dengan 10. Nilai 8 sampai nilai 8 itu ada 16 anak. Untuk nilai 9 sampai jadi dari nilai 5 sampai nilai 9 itu ada 19 anak. Dan dari 5 sampai nilai 10 itu ada 23 anak. Kalau perhitungannya benar berarti jumlah data dan frekuensinya sama. Kalau jumlah datanya beda, berarti kalian harus menghitung ulang biar sama. Selanjutnya kita buat kolom yang keempat, yaitu letak data atau data ke. Kalau kita urutkan, nilai 5 itu adalah data pertamanya. Nilai 6 karena ada 4 anak, berarti dia data kedua sampai ke 5. Nilai 7 karena ada 5 anak, berarti data ke-6 sampai ke 10. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 5 anak ya di situ ya. Datanya itu ada 5 anak, sehingga nilai 7 itu urutan ke-6 sampai ke 10. Nilai 8 urutan 11 sampai ke 16. Nilai 9, 17 sampai 19. Dan nilai 10 urutan 19 sampai 23. Kemudian, apabila tabelnya sudah selesai, kita bisa lihat cara menghitung mediannya. Bisa kalian lihat, untuk yang menggunakan tabel, median sama dengan data ke N plus 1 bagi 2. N-nya adalah jumlah datanya. Perhatikan baik-baik rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Median sama dengan data ke-23 tambah 1 bagi 2. Karena jumlahnya 23, jadi N-nya 23. Dijumlahkan menjadi data ke-24 bagi 2 sama dengan data ke-12. Pada tabel, kita bisa lihat data ke-12 terletak pada nilai 8. Jadi, median data tersebut sama dengan 8. Berikutnya kita hitung modus. Modus data tersebut adalah 8, kebetulan sama lagi dengan mediannya.
Kenapa 8? Karena di situ anak yang paling banyak memperoleh nilai yaitu nilai 8. Sebanyak 6 orang. Anak-anak, apabila untuk soal dalam bentuk tabel, kalian bingung menggunakan rumusnya, kalian dapat mengerjakannya dengan cara contoh nomor 1 atau nomor 2. Jadi kita urutkan aja semua nilainya. Pada tabel sudah kita bisa lihat, nilai 5-nya ada 1, nilai 6-nya ada 4, nilai 7-nya ada 5, nilai 8-nya ada 6, nilai 9-nya ada 3, nilai 10-nya ada 4. Karena 23 jumlahnya, kalau kita bagi 2, berarti ada 11 dan ada 12. Karena tidak imbang, maka kita ambil 11 data di sebelah kiri dan 11 data di sebelah kanan. Sebelumnya Ibu udah bilang, kata kunci median apabila ganjil, jumlah datanya ganjil, maka ada satu sisa yang di tengah. Di sini sisa yang di tengah adalah 8. Artinya bisa kita buat langsung atau kita tentukan langsung mediannya sama dengan 8. Jadi ada dua cara yang dapat kalian pergunakan untuk mencari median dalam bentuk tabel. Kalian boleh menggunakan cara yang ini atau yang rumus sebelumnya. Contoh soal yang terakhir ya anak-anak ya. Di sini kita berbicara soal cerita tentang modus. Ibu bacakan dulu soalnya. Dari 90 ekor ikan hasil panen yang ditimbang berat badannya, ada 18 ekor beratnya 2 kg, 17 ekor 3 kg, 16 ekor 4 kg, 19 ekor 5 kg, dan sisanya 6 kg. Modus dari data tersebut adalah kita bisa cari. Tapi ingat, kalian tidak boleh langsung menentukan 5 kg adalah modusnya karena paling banyak ada 19 ekor. Itu tidak boleh seperti itu. Kalian lihat dulu soalnya. Di situ ada kata-kata sisanya 6 kg. Ingat ya, ada kata-kata sisanya. Berarti yang 6 kg harus kita cari dulu. Kalian lihat penyelesaian dari Ibu. Untuk mempermudah, Ibu akan buat tabelnya dulu. Pada tabel bisa kalian lihat, berat ikannya ada 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg. Kita masukkan jumlahnya. 2 kg ada 18 ekor. 3 kg ada 17 ekor. 4 kg ada 16 ekor. 5 kg ada 19 ekor. Berarti yang 6 kg kita kurangkan. Awalnya adalah 90. Kita kurangkan dengan 18, kurangkan dengan 17, 16, dan 19. Hasil yang Ibu dapat adalah 20 ekor. Berarti dapat kita tentukan modus dari data di atas adalah 6 kg, bukan 5 kg. Karena ternyata sisanya yang 6 kg itu adalah yang paling banyak. Demikian ya anak-anak materi Ibu hari ini. Jangan lupa kalian pelajari baik-baik dan catat semuanya di buku catatan matematika kalian. Anak yang baik dan pintar adalah anak yang bertanggung jawab terhadap pelajaran dan sekolahnya. Terima kasih.